Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan menyerahkan 1 unit bis operasional kepada SMP Negeri 1 Tanah Merah. Bank Negara Indonesia atau BNI Kantor Cabang Tanah Merah menggelar sosialisasi Smart City Ekosistem guna mendukung digitalis layanan publik dan data kelola keuangan yang lebih transparan di Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama, bersaudara dong semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Selain 2 topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Saveria Dunggiop, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan menyerahkan 1 unit bis operasional kepada SMP Negeri 1 Tanah Merah. Bantuan ini diharapkan mempermudah akses transportasi siswa, khususnya peserta didik yang berasal dari Kampung Mawan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus meningkatkan layanan pendidikan melalui penyediaan sarana transportasi bagi pelajar. Kali ini 1 unit bus operasional diserahkan kepada SMP Negeri 1 Tanah Merah oleh Bupati Bovendigul Roni Omba bersama Dinas Perhubungan. Kepala SMP Negeri 1 Tanah Merah Hatta Nongkeng menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Menurutnya, bus sekolah akan dimanfaatkan untuk melayani mobilitas siswa yang menempuh perjalanan cukup jauh menuju sekolah, terutama peserta didik dari Kampung Mawan. Terima kasih banyak atas bantuan bis operasional sekolah yang diberikan kepada kita SMP Negeri 1, dan bis ini akan kita gunakan sebagaimana mestinya, tentunya untuk mobilisasi atau transportasi anak-anak kita yang tempat tinggal mereka, jarak antara sekolah dan rumah mereka yang jauh, terutama anak-anak yang sekarang anak-anak yang sekolah di sini yang berasal dari Kampung Mawan. Dan perlu diketahui, anak-anak kami yang berasal dari Kampung Mawan ini ada sekitar lebih dari 9 anak, dan anak-anak yang sekitar Kodim di sini. Dan rute akan kami buat semaksimal mungkin, sebaik mungkin dengan titik-titik kumpul, nanti berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, sehingga manfaat dari bis ini bisa ada. Pihak sekolah akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menyusun rute dan titik penjemputan agar layanan transportasi berjalan efektif, aman, dan tepat waktu bagi seluruh siswa yang membutuhkan. Melalui bantuan bus operasional ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap akses pendidikan semakin mudah, kehadiran siswa di sekolah meningkat, serta kualitas pelayanan pendidikan di daerah terus berkembang. Tim Liputan, Digul TV, Nober, melaporkan. Bapak Mama, bersaudara dong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong penerapan konsep Smart City dan sistem transaksi keuangan non-tunai sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintah yang modern, transparan, dan akuntabel. Langkah ini disosialisasikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemka Bovendigul. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar sosialisasi konsep Smart City dengan penerapan sistem transaksi keuangan non-tunai di Aula Kantor Bupati. Kegiatan ini diikuti pimpinan organisasi perangkat daerah, instansi terkait, serta perwakilan perbankan sebagai mitra pemerintah. Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Bovendigul, Dominikus Wiwaron, menegaskan, sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan pengelolaan pemerintahan daerah dengan perkembangan teknologi digital dan kebijakan nasional. Menurutnya, penerapan Smart City dan transaksi non-tunai akan mendukung pelayanan publik yang lebih efektif sekaligus memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Kita berbicara tentang Smart City, begitu kata Smart City keluar, yang saya ingat itu wajahnya Ibu Maria, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak beri sambutan Bupati, saya hanya kasih arahan singkat sebelum sosialisasi. Kalau kita lihat Smart City yang dipaparkan oleh Ibu Maria
melalui Dinas Komunikasi dan Informasi itu secara menyeluruh dari semua lini di kabupaten. Sekarang kita dapat lagi Smart City dari Bank BRI. Kalau kita lihat pemerintah, kita lihat sisi pelayanan. Kalau kita lihat BRI, kita lihat itu bank, tempat uang. Sesuai dengan aturan di tahun 2012, transaksi pemerintah harus non-tunai. Tidak boleh transaksi tunai. Apa tujuannya? Sesuai dengan arahan KPK. Bapak Ibu, ini bukan hal yang baru. Ini adalah penekanan lebih keras oleh pemerintah pusat melalui lembaga-lembaga pengawas keuangan, supaya kita pemerintah daerah bisa kelola keuangan daerah dengan baik. Dominikus menambahkan, digitalisasi pengelolaan keuangan juga menjadi bagian dari upaya mencegah kesalahan administrasi dan meminimalisasi potensi penyimpangan dalam pengelolaan aset serta pendapatan daerah. Ia mengharapkan seluruh OPD memanfaatkan sistem tersebut secara optimal agar tata kelola pemerintahan semakin transparan, efisien, dan akuntabel. Tim Liputan Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama, Pak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor.
Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor. Tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, bersaudara dong semua, masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Bank Negara Indonesia atau BNI Kantor Cabang Tanah Merah menggelar sosialisasi Smart City Ecosystem guna mendukung digitalis layanan publik dan tata kelola keuangan yang lebih transparan di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini melibatkan organisasi perangkat daerah, instansi terkait, dan perwakilan BNI wilayah Papua. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Tanah Merah menggelar sosialisasi Smart City Ecosystem sebagai upaya mendukung transformasi digital pemerintah Kabupaten Bovendigul. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati ini diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah, perwakilan instansi, dan tim BNI wilayah Papua. Kepala Kantor Cabang BNI Tanah Merah, Martin C. Jomdoan, menyampaikan bahwa program ini bertujuan menghadirkan solusi perbankan terintegrasi untuk mendukung pelayanan publik, pengelolaan keuangan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, serta akuntabel. Tiga Bapak Ibu dan Bapak Ibu pemimpin OPD yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih sudah hadir di tempat ini, di hari ini, di hari yang cerah ini. Kita dapat berkumpul di sini untuk melakukan, mendengar solusi-solusi yang dari Bank BNI kami sampaikan terkait Smart City Ecosystem yang diperuntukkan ke Kabupaten Bovendigul. Acara sosialisasi di sore hari ini ya Bapak Ibu, kami dari BNI hadir memberikan solusi, semoga dengan materi yang akan kami paparkan bersama dengan tim yang akan dibawakan oleh tim kami dari wilayah ini dapat memberikan dampak yang positif bagi Kabupaten Bovendigul agar lebih maju, mudah, dan transparan dalam bertransaksi untuk meningkatkan pendapatan. Martin C. menegaskan kolaborasi antara BNI dan pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam mempercepat penerapan ekosistem digital di Bovendigul. Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh OPD dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan mendorong terwujudnya Kabupaten Bovendigul yang semakin maju di era digital.
Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, DPRK Bovendigul menghasilkan sejumlah produk hukum strategis pada masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026. Produk hukum tersebut mencangkup penetapan peraturan daerah, pembentukan panitia khusus, hingga rekomendasi pengawasan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang lebih baik. Dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan 2, DPRK Bovendigul menyampaikan berbagai capaian di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Hal tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas DPRK dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka menjelaskan bahwa selama masa persidangan 2, DPRK menyetujui rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bovendigul tahun 2025-2029, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, serta Raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Secara keseluruhan DPR, Kabupaten Bovendigul dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga telah memastikan produk-produk sebagai berikut. Keputusan DPRK yaitu Keputusan DPR Kabupaten Bovendigul nomor 100.3.3/04/DPRK garis datar BD garing 4 Romawi tahun 2026 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Bovendigul 2025-2029 menjadi peraturan daerah. 2. Keputusan DPR Kabupaten Bovendigul nomor 100.3.8/09/DPRK garis datar BD garing 7 Romawi garing tahun 2026 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2025 menjadi. Selain itu, DPRK juga membentuk panitia khusus pembahasan batas wilayah Kabupaten Bovendigul, menetapkan Raperda Inisiatif tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia tenaga kerja lokal, serta mengeluarkan rekomendasi atas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Melalui berbagai keputusan tersebut, DPRK menegaskan komitmen untuk menghadirkan regulasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah
merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. DPRK Bovendigul menyetujui 3 rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah pada masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintah daerah. Dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan 2 tahun 2025-2026, DPRK Bovendigul bersama pemerintah daerah menetapkan 3 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Ketiga raperda tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025-2029, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, serta pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka menyampaikan bahwa DPRK juga menetapkan keputusan pimpinan terkait penyempurnaan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Papua Selatan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Bovendigul nomor 100-7-3-7-7-DPK-BD-7 tahun 2026 tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang pertanggungjawab pelaksanaan anggaran pendapatan dari belanja daerah Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Papua Selatan. Simon Aka menegaskan penetapan 3 peraturan daerah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRK untuk memperkuat dasar hukum pembangunan daerah, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, DPRK Bovendigul menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan melalui berbagai agenda strategis selama masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026. Sepanjang masa persidangan 2, DPRK Bovendigul menuntaskan sejumlah agenda penting, meliputi pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bovendigul tahun 2025-2029, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. DPRK juga membahas laporan hasil pemeriksaan BPK RI, melaksanakan reses dan menyerap aspirasi masyarakat. Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka menyampaikan bahwa selain menjalankan fungsi legislasi, DPRK juga melaksanakan dialog tentang pengawasan dana otonomi khusus, konsultasi penguatan kelembagaan dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, serta menggelar rapat paripurna terkait raperda inisiatif DPRK dan penutupan masa persidangan 2. Dilaksanakan pembahasan dan penetapan prosedur bersama terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Bovendigul tahun 2025 sampai 2029. Pertanggungjawab pelaksanaan APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026. Pengendalian pengawasan minuman beralkohol. 10. Dilaksanakan pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. 11. Melaksanakan reses masa persidangan 2 tahun 2026 pada tanggal 23 sampai 27 Juli 2026.
Melalui berbagai agenda tersebut, DPRK Bovendigul berupaya memperkuat peran sebagai lembaga representatif dalam menghasilkan kebijakan daerah, mengawal pengelolaan keuangan, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen ku bagenep, gu bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiop, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.